Halo guys, sampai salam jumpa kembali. Kita saat ini dari Kalikas masih dalam perjalanan healing religi. Dan kita sudah sampai di makam kembar dua orang Syekh, yaitu Syekh Muhammad Shohib dan Syekh Muhammad Ruyani Kadupinang yang berada di Kabupaten Pandeglang. Oke guys, cus. Syekh Shohib dan Syekh Ruyani di Pandeglang, Banten, tepatnya di Desa Kadupinang. Terdapat dua makam ulama besar kawasan itu yang dikenal dengan Keramat Kadupinang, yaitu Syekh Muhammad Shohib dan putranya Syekh Muhammad Ruyani. Syekh Muhammad Shohib Pandeglang ini diperkirakan hidup sejaman dengan Syekh Nawawi Banten dan Syekh Abdul Karim Banten, yaitu pada abad ke-19 Masehi, sekaligus sejawat keduanya. Data ini setidaknya dapat ditelusuri dari manakib Kiai Haji Tubagus Falak Bogor, atau yang biasa disebut Mama Pagentongan, yang mana ketika beliau belajar di Mekah pada akhir abad ke-19 Masehi, beliau dititipkan oleh gurunya, yaitu Syekh Shohib Kadupinang Pandeglang, kepada kawannya yang juga asal Banten dan mengajar di Mekah, yaitu Syekh Abdul Karim Banten. Sosok Syekh Shohib Kadupinang Pandeglang, beliau ini mempunyai anak yang juga menjadi salah satu ulama sentral Banten, yaitu Syekh Muhammad Ruyani. Sayangnya, tak banyak data dan informasi lanjutan tentang kedua tokoh ulama besar ini. Menariknya, dalam beberapa arsip yang dihimpun oleh penulis, terdapat dua buah nama yang mengindikasikan jika kedua nama tersebut adalah anak dari Syekh Muhammad Ruyani Kadupinang Pandeglang, yaitu Syekh Sholih Ruyani Al-Bantani dan Syekh Burhanuddin Ruyani Al-Bantani. Keduanya hidup dan berkarir di Kairo yang paruh pertama abad ke-20 Masehi. Penulis mendapatkan dua buah arsip yang berbeda yang memuat informasi awal tentang keduanya. Pertama, nama Syekh Sholih Ruyani Al-Bantani, penulis mendapatkan informasi nama tersebut dari kitab Kifayah Al-Muhtadi ila Ibadah Rabb Al-Alamin, sebuah kitab karangan Syekh Muhtar Bogor atau yang disebut Syekh Muhtar bin At-Tarid Al-Buguri atau Raden Muhtar bin Raden Natanegara, seorang bangsawan Sunda yang mengajar di Masjidil Haram hingga wafatnya pada tahun 1930 Masehi. Kitab karangan Syekh Muhtar Bogor tersebut ditulis dalam bahasa Sunda aksara Pegon. Diselesaikan penulisannya di Mekah, lalu diterbitkan di Kairo pada tahun 1920 Masehi oleh Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi. Nah, terdapat keterangan nama korektor atau pentashi kitab tersebut pada halaman belakang, yaitu Syekh Muhammad Salih bin Syekh Muhammad Ruyani Al-Bantani. Kuat dugaan jika nama tersebut merujuk pada sosok Syekh Sholih Ruyani Pandeglang, yang merupakan anak dari Syekh Ruyani Kadupinang. Informasi di atas sekaligus membuka kemungkinan fakta sejarah lainnya, yaitu ada hubungan erat antara Syekh Muhtar Bogor di Mekah, Kiai Haji Tubagus Falak di Pagentongan Bogor, dan cucu dari guru Mama Pagentongan, yaitu Syekh Sholih Ruyani Banten di Kairo. Informasi kedua yang penulis dapatkan memuat nama Syekh Burhanuddin Ruyani Banten. Penulis mendapatkan informasi nama tersebut dari majalah berita Nahdlatul Ulama, edisi tahun ke-10, bilangan ke-6, tahun 1941. Di sana terdapat sebuah kolom berita duka cita atas wafatnya seorang bernama Burhanuddin Ruyani di Kairo. Tertulis dalam kolom berita tersebut,
Dari Kairo diterima kabar, Tuan Burhanuddin Ruyani, membantu Kepala Ruwak Jawa di Kairo, meninggal pada tanggal 9 Mei dalam usia 45 tahun. Burhanuddin Ruyani almarhum lahir di Banten, anak seorang ulama yang terkenal, Kiai Haji Muhammad Ruyani di Pandeglang. Burhanuddin Ruyani almarhum itu menuntut ilmu pada sekolah tinggi Al-Azhar di Kairo. Di kalangan pelajar, ia seorang yang terkenal. Menimbang informasi kedua tokoh di atas, yaitu Sholih Royani dan Burhanuddin Ruyani, yang terdapat dalam dua sumber arsip, dapat disimpulkan jika dua cendekiawan asal Pandeglang tersebut merupakan aktivis gerakan intelektual Bumi Putra yang berkarir di Kairo. Sholih Royani adalah seorang korektor atau pentasi kitab pada penerbit Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi yang pada masa itu adalah salah satu penerbit swasta terbesar di Timur Tengah. Sementara Burhanuddin Ruyani adalah wakil kepala Ruwak Jawa atau pemondokan pelajar Nusantara di Al-Azhar Kairo, sekaligus aktivis intelektual yang sangat terkenal di Kairo pada zamannya. Dua nama cendekiawan asal Pandeglang di Kairo ini yang kuat terindikasi memiliki hubungan anak dan ayah dengan Syekh Ruyani bin Syekh Sohib Kadupinang Pandeglang tentu memberikan tambahan informasi dan data penting bagi rekonstruksi sejarah gerakan sosio-intelektual Islam di Nusantara, khususnya untuk wilayah Banten. Oke guys, kita sudah selesai melakukan zikir bersama, doa bersama di makam Syekh Muhammad Sohib dan Syekh Muhammad Ruyani. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Pak Agus, ini sebagai Ketua Yayasan Khairunas Anfa'uhum Linas. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Salam jumpa lagi di episode kali ini Pak Agus. Ya. Mana Pak Eko, sehat? Sehat, Alhamdulillah Pak Agus. Amin. Kita kan sudah melakukan ziarah kubur di makam Syekh Muhammad Sohib dan Syekh Muhammad Ruyani Pak Agus. Kesan-kesan yang didapat oleh Pak Agus itu apa Pak Agus? Setelah kita berziarah di makam Muhammad Sohib dan Syekh Muhammad Ruyani Pak Agus. Monggo Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Eko, tentunya kesan yang paling mendalam buat saya itu dengan kita melakukan ziarah ini adalah merupakan pengingat bagi saya bahwa kita kelak akan menuju kepada kematian. Itu yang paling penting. Iya. Sehingga mudah-mudahan dengan kita mengingat tersebut, kita akan memberikan semangat ataupun semakin meningkatkan di dalam ibadah. Nah, barangkali itu Pak Eko yang paling krusial. Krusial Pak. Ya. Ini bagus, ada pertanyaan ini bagus lagi bagus. Ya, gimana? Sepengetahuan Pak Agus ini, Ya. siapa sih Syekh Ruyani dan Syekh Muhammad Sohib itu Pak Agus? Ya, baik Pak Eko. Menurut cerita yang disampaikan guru kami, Pak Yai, pernah bercerita bahwa Syekh Muhammad Sohib dan Syekh Muhammad Ruyani itu adalah ulama besar dari Banten yang pernah belajar di Mekah. Kemudian juga dia merupakan intelektual pada zamannya yang juga aktivis di Pandeglang sana dan juga merupakan penyebar Islam di wilayah Pandeglang dan sekitarnya. Ini gitu Pak Agus ya. Itu yang secara besar, garis besarnya seperti itu. Ya ada pertanyaan lagi nih Pak Agus. Sepengetahuan Pak Agus ini kan banyak tuh para ulama-ulama Banten nih yang bermukim di Mekah. Siapa aja Pak Agus? Sepengetahuan Pak Agus yang para ulama-ulama ini yang bermukim di Mekah. Iya, banyak sebetulnya ulama dari Banten, tapi kita sangat mengenal sekali. Yang kita kenal itu diantaranya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian ada menantunya dari Syekh Nawawi Al-Bantani itu Syekh Abdul Hanan. Kemudian ada yang namanya Syekh Abdul Haq, itu adalah cucu daripada Syekh Nawawi. Kemudian ada Syekh Sazili yang merupakan murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian juga ada Syekh Abdul Karim dan juga Syekh As'ad
Tawil. Nah, kalau Syekh As'ad dan Syekh Abdul Karim ini kembali ke Indonesia itu dia merupakan pelopor dalam pergerakan petani Cilegon yang pada saat zaman kolonial Belanda sebagai pemantik perlawan gerakan terhadap kolonial Belanda. Iya. Itu yang dapat Jadi sampaikan. para ulama itu selain menyiarkan agama Islam juga sebagai pahlawan dan Tokoh ya. tokoh perjuangan cikal bakal Republik ini Pak Agus ya. Betul. Dan ini Pak Agus, ada para cendekiawan Banten nih Pak Agus, yang justru betul. malah memilih ke jalur birokrat Pak Agus. Sepengetahuan Pak Agus itu siapa betul. Pak Agus? Ya, jadi ada ulama-ulama dari Banten yang juga kembali ke tanah air yang menjadi birokrat itu adalah Raden Abu Bakar Jayadiningrat. Nah, beliau itu jadi Bupati Pandeglang pada zaman saat itu. Kemudian kalau ayahnya dari Raden Abu Bakar Jayadiningrat itu adalah Raden Ahmad Jayadiningrat. Beliau itu bekerja jadi pegawai pada konsulat Belanda sebagai penerjemah di konsulat Belanda Di Jeddah. di Jeddah ya pada tahun 1884 sampai 1914. Itu yang dua ulama yang terjun ke birokrat. Iya. Oke bagus. Terima kasih Pak Agus. Kita sudah ngobrol-ngobrol santai. Iya. Setelah kita ziarah ke makam Syekh Muhammad Shohib dan Syekh Muhammad Ruyani yang ada di Kadupinang itu bagus ya. Iya, baik. Oke guys, kita sudah selesai melakukan ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Agus selaku Ketua Yayasan Khairunas Anfa'um Linas yang biasa disebut Kalikas di makam Muhammad Shohib dan Syekh Muhammad Ruyani. Oke guys, sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.